semuanya, selamat datang di podcast kita, Podcast Marketingland, tempat di mana kita ngobrol santai, tapi tentu aja nggak santai-santai banget nih, karena obrolan kita tentu saja akan berbobot bagi para mahasiswa pejuang semester awal. Nah, di episode kali ini, aku sendiri, Casey. Ada aku, Haidel. Saya Muhammad Fadli. Nah, kita bertiga akan bahas salah satu istilah penting banget, tapi mungkin sering disepelekan nih, yaitu tentang retention time. Nah, mungkin dari beberapa kalian itu ada yang udah familiar nih dengan kata-kata retention time itu apa, dan mungkin ada beberapa juga dari kalian yang belum pernah dengar retention time itu apa sih. Nah, dari situ, mari kita kulik bareng-bareng. Oke, jadi retention time itu kayak sederhananya lama waktunya seseorang pengguna bertahan di sebuah platform atau konten digital. Jadi kalau misalnya video kalian retention time-nya tinggi, berarti orang yang nonton video kalian sampai habis itu banyak, makin relevan, makin tinggi performance kontennya. Kalau retention time-nya rendah, itu kebalikannya. Jadi berarti orang yang nonton konten kalian itu yang sampai habis itu sedikit. Makin tidak relevan dan makin rendah performance konten kalian. Di sini aku kasih contoh, misalkan kamu bikin video di Instagram Reels, video kamu ini kayak durasinya 30 detik, tapi orang cuma nontonnya 5 detik, terus di skip. Nah, itu berarti retention time-nya itu rendah. Nah, makanya makin lama seseorang stay di konten kamu, makin bagus sinyalnya buat algoritma. Ini nunjukin bahwa konten kamu itu menarik dan relevan. Berarti kalau misalkan kayak gitu, better saya bikin video pendek dong, Kak. Soalnya kan orang jadi lebih lama nontonnya. Orang nonton sampai habis gitu. Bisa sih ya kalau misalnya kalian nih mau ngakalin algoritma seperti itu. Di platform sebelah juga banyak tuh yang bikin kayak gitu. Nah, makanya sempat pernah viral nih, sempat pernah trending ada video yang lamanya itu cuman 1 detik doang. Mungkin kalian udah tahu ya, karena itu lumayan viral dan untuk engagementnya sendiri itu juga termasuk lumayan sih menurut aku. Tapi balik lagi nih, kalian kan bikin konten itu untuk manusia ya. Jadi jangan melulu cuman mikirin kayak, oh aku ngakalin algoritma dengan bikin konten yang pendek biar retention time-nya tinggi. Nah itu nggak boleh ya teman-teman. Kenapa sih? Karena kalian juga harus ingat nih, kalau misalnya kalian bikin konten, bikin video, itu harus memberikan value kepada audiens kalian sendiri. Iya nih, aku juga setuju banget sih sama Casey tadi. Dan kalau ditanya, kenapa ya retention time itu penting? Retention time itu ibarat tolak ukur kualitas konten yang kalian buat. Kalau orang cepet-cepet cabut dari konten kalian, bisa jadi ada yang salah tuh dari konten kalian. Bisa jadi kontennya membosankan atau nggak sesuai sama ekspektasi audiens kalian. Nah, di platform kayak YouTube, TikTok, bahkan website, retention time itu berpengaruh langsung ke performa konten. Misalnya, YouTube lebih suka video yang ditonton sampai habis. Konten kayak gini biasanya dapat rekomendasi lebih banyak. Jadi, semakin tinggi retention time kalian, kalian konten-konten yang kalian buat itu berkesempatan lebih besar buat viral. Ya, berarti di sini kita bisa belajar ya kalau retention time itu sangat amat berpengaruh ke performa konten. Nah, itu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu gimana sih cara ningkatin retention time konten? Di sini kalian ada yang tahu nggak sih, guys? Nah, aku tahu nih cara untuk ningkatin dan dapetin retention time dari konten kalian supaya tinggi. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin video nih ya, supaya retention time-nya tinggi, itu otomatis kalian harus bikin konten yang high time watch. Dan konten yang kayak gimana sih yang high time watch itu? Di sini ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama itu konten yang tentu saja interaktif antara kalian pembuat konten dan juga para audiensnya. Yang kedua, kontennya tentu saja harus menarik. Terus yang ketiga,
kontennya harus yang bervalue, jadi konten yang valuable. Nah, yang keempat itu, yang terakhir kontennya harus konten yang in-depth tentang membahas sesuatu. Di sini aku kasih tips simple yang lumayan manjur ya untuk ningkatin dan juga dapetin retention time dari konten kalian tuh supaya tinggi. Di sini ada 5. Yang pertama itu hook di awal. Jadi di mana 3 detik pertama nih, 3 detik video konten kalian itu tuh sangat krusial ya. Di mana kayak gimana sih cara kalian itu di dalam 3 detik video pertama untuk menarik para audiens, untuk bikin audiens kalian tuh penasaran nih sama konten kalian sampai habis. Lalu yang kedua, itu bisa kalian menggunakan storytelling. Jadi bikin cerita-cerita yang nyambung lah eh, eh, dengan video-video yang mungkin kalian buat atau dengan misalnya produk yang kalian jual nih, kalian bikin storytelling yang nyambung nih dengan produk kalian. Terus yang ketiga, kalau yang namanya video itu pasti harus menampilkan visual ya. Jadi untuk menarik audiens tentu saja visualnya itu harus menarik dan editingnya tuh harus yang cepat ya guys. Terus yang keempat itu bisa dipecah nih jadi beberapa part. Part misalnya part pertama, part kedua gitu dilanjut ya. Yang bikin orang tuh nunggu kelanjutannya itu seperti apa. Mungkin kalian pernah nonton video yang kalian nonton nih sampai habis, terus pas udah mau habis dibilang untuk selanjutnya tunggu part 2 ya guys. Itu kan orang membuat kita tuh jadi kayak ih apa sih selanjutnya gitu jadi penasaran gitu dengan konten yang akan dibuat sama seseorang ini untuk selanjutnya kelanjutan dari video yang pertama dan yang kelima itu tentu aja kalian harus ajak interaksi ya ajak interaksi audiens kalian contohnya kayak gimana sih misalnya kalian nanya nih di video menurut kalian kayak gimana sih guys kayak gitu yang bisa buat audiens kalian itu ngejawabnya misalnya lewat komen gitu ya. Itu harus ada interaksi ya untuk menaikkan retention time video kalian. Eh, Jujur, podcast kali ini sangat informatif banget ya buat saya soal retention time ini. Dan saya pribadi yakin kalau teman-teman yang dengar podcast ini juga pasti dapat insight kalau retention time itu bukan cuma soal angka, tetapi cerminan seberapa menarik konten yang kita buat untuk audiens. Ya, berarti kalian itu jangan buat konten cuma buat ngejar views aja ya, tapi juga kualitas interaksi dari konten yang kalian buat. Betul banget tuh guys. Jadi sekian lah ya pembahasan kita mengenai retention time itu apa. Dan aku yakin sih bahasa yang kita gunain di sini tuh cukup dimengerti oleh kalian semua. Dan aku mau ngucapin sih kita ya, mau ngucapin terima kasih udah mau dengerin. Dan stay tune for the next episode guys. Dadah! Eh,